Saya rasa tidak perlu sekolah hukum tinggi-tinggi, tidak perlu mengerti hukum yang terlalu dalam, kalau hanya untuk membuat satu kesimpulan hukum tentang kasus Vina di tahun 2016. Makanya, bagi saya, bahkan untuk orang yang lulusan SD sekalipun, dengan melihat fakta persidangan, melihat fakta di lapangan, mereka itu pun bisa menyimpulkan kesimpulan hukum ini. Apa itu? Ya memang bahwasannya kasus Vina ini tidak berjalan sesuai dengan koridor hukumnya. Di sana ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia, di sana ada terinjak-injaknya hak hukum seseorang. Itu untuk membaca seperti itu gak perlu kok Anda itu sekolah tinggi-tinggi, mengerti hukum terlalu dalam, gak perlu. Syaratnya cuma satu, Anda menjadi manusia yang punya empati. Jadi membacanya itu bukan dengan keilmuanmu, tapi dengan hati nuranimu, itu sudah bisa kebaca. Artinya pernyataan saya ini adalah untuk peringatan kepada hakim, ketua hakim yang sekarang sedang membuat satu kesimpulan hukum yang nantinya akan diserahkan kepada hakim Mahkamah Agung. Coba, ini di sini nih, ketika Anda membuat satu kesimpulan hukum, itu gelarmu, kemudian sekolahmu yang tinggi itu, yang mahal itu, sama sekali menurut saya nggak terlalu diperlukan di sana. Yang Anda perlukan untuk membuat satu kesimpulan hukum ini hanya empati. Hanya Anda sebagai manusia, itu sebenarnya sudah selesai. Jadi keterlaluan kalau sampai kesimpulan hukum yang Anda buat itu tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia, itu sungguh-sungguh keterlaluan. Perlu dipertanyakan apakah Anda ini manusia atau bukan. Sesederhana itu, ya kan? Coba dah saya tanya kepada kalian nih, netizen Indonesia, apakah kalian sekolah hukum? Apakah kalian mengerti hukum terlalu dalam? Kalau hanya untuk menyimpulkan kesimpulan hukum tentang kasus Vina di tahun 2016 ini, saya kira nggak perlu ya. Orang-orang juga sudah tahu itu loh, kalau yang punya empati, hati nurani begitu loh. Nah, salah satu contohnya nih, coba kamu perhatikan, ini pertanyaan dari jaksa kepada ahli. Ini bagi saya, ini tuh bukan pertanyaan, tapi ini adalah pengakuan kekalahan. Jadi jaksa ini sudah angkat bendera putih dari pertanyaannya ini. Coba kita simak dulu ya, pertanyaan dari jaksa kepada ahli berikut ini. Ketika ada dua orang pengendara sepeda motor ya melintas di jalan ya, kemudian dia awalnya memang mengemudi dengan baik dan sesuai ya, tetapi ketika tiba-tiba katakanlah orang itu kemudian diteriaki atau katakanlah rame-rame atau katakanlah dikejar oleh beberapa kelompok orang ya, terlepas itu ada masalah tidak ya, lalu akibat dari kejaran teriakan itu menimbulkan dua orang itu katakanlah terjadi kecelakaan ya. Yang ingin kami tanyakan, akibat kematian dua orang ini akibat murni kecelakaan atau ada sebab akibat karena, mohon maaf ya, tadi ada teriakan dan kejaran sehingga dia jadi peristiwa seperti itu. Jadi mohon pendapat ahli seperti apa ini ya. Nah, itu tadi pertanyaan dari jaksa kepada ahli, kurang lebih seperti inilah. Dia bertanya begini nih, kalau ada orang naik motor berboncengan, kemudian dia kecelakaan, jatuh, meninggal, tetapi ada penyebab akibatnya karena dia disorakin, diteriakin, dan lain sebagainya, sehingga dia panik, kemudian menabrak, tiang PJ, kira-kira begitulah. Nah, dia bertanya kepada ahli, apakah kematian dia itu dikarenakan
pembunuh ataupun karena kecelakaan lalu lintas, ya kan begitu. Kalau dikatakan pembunuh, apakah penyebabnya ini karena diteriakin, kemudian teriakan itu menyebabkan dia meninggal, akhirnya itu disimpulkan sebagai pembunuh, atau ini laka lantas? Itu kan pertanyaannya begitu ya. Nah, coba kita analisa bareng-bareng ini. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ini adalah pengakuan kekalahan. Karena dari pertanyaan itu sudah jelas dia sedang menunjukkan ke publik bahwasanya dia sudah tidak punya bukti, sudah tidak punya lagi alibi, sudah tidak punya lagi argumen, dan dia mengakui ini adalah kecelakaan. Cuma dia tidak langsung secara to the point mengatakan ini kecelakaan dengan ada intrik-intriknya. Biar lebih mudah, coba saya pakai analogi begini. Ada maling, ya kan? Ada maling ketangkep basah, dan kita tahu betul kalau dia tuh habis maling gitu loh. Nah, ketika ketangkep basah, dia ditanya, diinterogasi. Jawaban si maling itu begini: saya itu bukan maling, saya bukan maling HP, tetapi saya berusaha memindahkan HP dari etalase ke dalam saku. Itu seperti itu sebenarnya. Itu kan sebenarnya bukan penyanggahan, tapi pengakuan gitu loh. Dia udah ketangkep basah nih, maling HP. Cuma dia bikin alasan yang memang tidak logis. Akhirnya apa dia bilang? Saya bukan maling HP, saya mindahin HP dari etalase ke saku saya. Itu seperti itu. Pertanyaan jaksa itu kalau dianalogikan seperti itu. Sebenarnya itu dia di dalam otaknya, di dalam kesimpulannya sudah menyimpulkan dari bukti-bukti yang ada, memang ini kecelakaan. Cuma dikarenakan dia itu jaksa yang harus bertindak profesional, ya kan? Yaitu tadi profesional maksudnya apa? Datang, bertanya, gajian. Udah nggak ada motif lain kalau jaksa itu. Yang penting dia dapat gaji. Tugasnya jaksa ya memang begitu gitu loh. Akhirnya supaya nggak kelihatan banget mengakui bahwa ini adalah laka lantas, dia menggunakan pertanyaan tadi gitu loh. Bagaimana kalau ada laka lantas dikarenakan dikejar begitu kan? Ya apa hubungannya kalau memang misalkan kamu lagi naik motor, kamu tidak punya salah apa-apa kan? Kemudian ada orang teriak, woi, misalkan Budi. Ya kamu bukannya malah tambah kebut, kamu mah diem kan? Siapa manggil saya nih? Kan begitu. Tetapi kalau kamu memang orang bersalah, misalkan kamu pencuri, kamu diteriakin, woi Budi, kamu kan tambah lari karena kamu punya salah. Nah, begitupun juga dengan pertanyaan si jaksa ini. Ya dimaksud itu orang bodoh itu Eki dan Vina misalkan ya. Kenapa misalkan diteriakin kalau memang di si Eki dan Vina tidak ada punya salah apa-apa, ngapain juga harus teriak, harus lari kan? Begitulah ibaratnya. Nah, tapi sebenarnya itu alasan-alasan yang nggak masuk akal aja. Pada dasarnya seperti analogi tadi, maling yang tertangkap basah, sebenarnya itu adalah bukan pertanyaan, itu adalah pengakuan. Lagian nih buat ketua hakim yang sekarang sedang membuat satu kesimpulan hukum untuk diserahkan ke Mahkamah Agung, saksi dari pihak kepolisian itu tinggal siapa sih? Tinggal Aep yang tidak pernah dihadirkan, dan yang saksi yang kedua itu tinggal Suroto. Bayangkan itu loh. Sekuat apa Ladusing ini? Sedangkan hakim-hakim dari Peradi itu luar biasa kan? Dan Anda gimana coba? Anda itu konyol banget kalau membuat satu kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, itu benar-benar konyol. Bayangkan hanya tinggal 2 saksi loh, yaitu Aep dan Suroto, si duta pembalut. Coba ini buat hakim ya, kalau Anda nonton, malu nggak dengar kesaksian dengan kesaksian dari orang semacam Suroto berikut ini? Coba dengerin. Yakin bahwa nggak pakai pembalut. Tapi kan? Aku nggak ngeliat pembalut pas betulin celananya. Maksudnya? Itu pun pas sebentar, betulin celana kan nggak kelihatan. Kalau cuma diangkat aja begitu kan? Iya, cuma tak betulin gitu aja. Ya pembalut kan di dalam pakaian dalam. Tapi nggak ada. Maksudnya Anda sempat membuka atau gimana? Lengket di celana atau apa? Yang jelas waktu itu pembalut itu kan nempel di celana dalam, di pakaian dalam. Nah, dari mana Anda tahu kalau itu tidak ada pembalutnya? Pertanyaan saya sederhana. Ya itu Om, kita nggak lihat itu ada pembalut di situ. Dari mana Anda bisa simpulkan? Nah, nih buat Pak Hakim nih, yang Anda sedang sekarang membuat satu kesimpulan hukum nih. Anda gimana melihat kesaksian Suroto? Orang kayak begini, mau Anda ambil kesimpulannya? Ini benar-benar konyol kalau Anda sebagai hakim membuat satu kesimpulan
berdasarkan dari saksi si Suroto ini coba, atau dari saksi Aep yang kemarin juga sudah dibantah dengan dokter ahli mata itu. Gimana coba? Ini bener-bener di luar nalar ya hakim ini. Kalau sampai Anda membuat satu kesimpulan hukum yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat Indonesia, ini sudah gak habis pikir dah pokoknya. Itu sebenarnya udah gak perlu lagi Pak jabatan Bapak sebagai profesor atau apa, gak perlu untuk menyimpulkan kesimpulan ini. Sederhana Pak, Anda jadi manusia yang berempati, udah selesai, gitu aja. Terima kasih.